Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif Rahman MH selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Ahmad Abal Fakih, Ahmad Ardika, Nisrina Rahmi Astuti, Konita Salsabila, Afifah Natasha, dan Siti Khalilah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dalam bab ini dibahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia atau SPBI yang meliputi yang pertama, nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keempat, perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, yang A itu nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Menurut sejarah, kira-kira pada abad ke-7 sampai 12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada abad ke-12 sampai abad 16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nah, menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama, zaman Sriwijaya di bawah bangsa Shailendra 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293 sampai 1525. Yang ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Sekretariat Negara RI 1995-211. 1. Masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad 7, berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Pada zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Masa Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri telah munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, Jawa, dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kelingga abad ke-7, Senjaya abad ke-9. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah pembangunan Candi Borobudur, Candi agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, Candi agama Hindu pada abad ke-10. Di Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan, yaitu Isna abad ke-9, Daharwangsa abad ke-10, dan Airlangga abad ke-11. Agama yang diakui kerajaan adalah kerajaan Hindu, Buddha, Wisnu, dan agama Siwa, yang telah hidup mendampingi secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut prasasti Kalangan bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dengan dagang dan bekerja sama dengan Banggala, Chola, dan Champa. Sedangkan nilai keadilan sosial
wujud pada saat Raja Erlangga memerintahkan untuk membuat tanggal dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Ajis 1997. Pada abad ke-13 berdiri Kerajaan Singsari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit 1993. Zaman keemasan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. Selanjutnya yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Seperti yang kita tahu bahwa kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing yaitu Eropa masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. Yang pertama yaitu perjuangan sebelum abad ke-20. Penjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajahan. Pada abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajahan digerakkan oleh Sultan Agung Tirtayasa dan Kitapa di Banten, Hasanuddin di Makassar, Iskandar Muda di Aceh, Untung Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur, dan Ibnu Iskandar di Minangkabau. Pada hakikatnya, perlawanan terhadap Belanda itu terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, perlawanan-perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri-sendiri di setiap daerah. Tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan, sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis. Sebaliknya, semakin memperkokoh kedudukan penjajah. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908. Pada abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Bentuk perlawanan yaitu adalah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. 3. Sumpah Pemuda 1982. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1982, di sini terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Di sini, pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Kunchoro Purbopronoto mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Sebelumnya, ada syarat mutlak agar bisa menjadi suatu bangsa, yaitu persatuan. Oleh karena itu, sebagai realisasi perjuangan bangsa, pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo pada tahun 1931 sebagai pengganti PNI yang sebelumnya sudah dibubarkan. Kemudian, golongan Demokrat yang terdiri atas Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik serta dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat pun, Jepang dapat menduduki wilayah jajahan sekutu di daerah Pasifik. Kemudian, pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan mengalahkan penjajah Belanda. Pada saat itu pula Jepang mengetahui keinginan Indonesia, yaitu kemerdekaan dan tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia terjadi di Kalijati, Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 1942. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karena itu,
Jepang pun memperbolehkan Indonesia dalam pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, itu merupakan tipu muslihat Jepang yang dilakukan kepada Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghancurkan Belanda. Hal itu merupakan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya Jepang pun kejam dalam hal penjajahan. Bahkan pada zaman ini, bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan sampai kepada puncaknya. Kemerdekaan tanah air yang didambakan oleh Jepang tidak pernah muncul akan tanda-tanda kedatangannya. Bahkan terasa semakin menjauh karena tentara Jepang yang begitu kejam membuat bangsa Indonesia kecewa, baik kepada pihak ilegal maupun non-ilegal, seperti penindasan di Blitar. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.